Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sigma. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu teknik pengumpulan data non-tes, yaitu angket. Angket merupakan instrumen penelitian yang berupa daftar pertanyaan untuk memperoleh keterangan dari sejumlah responden atau sumber yang diambil datanya melalui angket. Angket ini termasuk alat untuk mengumpulkan dan mencatat data atau informasi, pendapat, dan paham dalam hubungan kausal. Adapun keuntungan menggunakan angket yaitu 1. Responden dapat menjawab dengan bebas tanpa dipengaruhi oleh hubungan dengan peneliti atau penilai dan waktu relatif lama, sehingga objektivitas dapat terjamin. Yang kedua, informasi atau data terkumpul lebih mudah karena itemnya homogen. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari jumlah responden yang besar yang dijadikan sampel. Jadi bisa digunakan ke banyak orang atau banyak informan. Nah, adapun kelemahannya yaitu yang pertama, ada kemungkinan angket diisi oleh orang lain. Yang kedua, hanya diperuntukkan bagi yang dapat melihat saja. Yang ketiga, responden hanya menjawab berdasarkan jawaban yang ada. Nah, itulah keuntungan dan kelemahan dalam menggunakan angket. Bentuk-bentuk angket. Adapun bentuk-bentuk angket terdiri dari dua. Yang pertama, bentuk angket berstruktur, dan yang kedua, bentuk angket tak berstruktur. Bentuk angket berstruktur yaitu angket yang menyediakan beberapa kemungkinan jawaban. Sedangkan bentuk angket tak berstruktur yaitu bentuk angket yang memberikan jawaban secara terbuka, di mana siswa bebas menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya, adapun cara ataupun langkah-langkah dalam menyusun angket yaitu 1. Menyusun kisi-kisi angket. Nah, terlebih dahulu kita harus menyusun kisi-kisi angket. Misalnya, kita ingin melihat atau menilai motivasi belajar siswa. Hal yang paling pertama yang kita buat adalah indikatornya, yaitu indikator motivasi belajar. Indikator motivasi belajar ini bisa kita ambil dari buku-buku yang ada, sumber, jurnal, dan lain sebagainya. Yang kedua, menyusun pertanyaan-pertanyaan dan membentuk jawaban yang diinginkan, berstruktur atau tak berstruktur. Nah, setelah kita susun kisi-kisinya, jadi kita buat pertanyaan-pertanyaannya atau bentuk jawaban yang kita inginkan, apakah berstruktur atau tidak berstruktur. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini kita jabarkan dari indikator tadi. Jadi satu indikator bisa beberapa pertanyaan. Yang ketiga, membuat pedoman atau petunjuk cara menjawab pertanyaan sehingga memudahkan peserta didik untuk menjawabnya. Jadi jangan lupa pada saat kita membuat angket, buatlah petunjuk-petunjuk yang mudah dipahami oleh informan kita. Yang keempat, jika angket sudah tersusun dengan baik, perlu dilaksanakan uji coba di lapangan, sehingga dapat diketahui kelemahan-kelemahannya. Nah, sebelum kita memberikan angket ke informan kita, ada baiknya kita uji validitasnya. Kita uji coba dulu ke informan lain, apakah angket kita ini sudah bisa dipakai apa belum. Yang kelima,
angket yang sudah diuji cobakan dan terdapat kelemahan perlu direvisi, baik dilihat dari bahasa pertanyaannya maupun jawabannya. Nah, setelah diuji coba, apa kelemahan-kelemahan yang ada di dalam angket kita ini. Jadi kelemahan-kelemahan tersebut kita perbaiki dan kita buat dengan yang sebenarnya. Jadi setelah kita perbaiki dan kita anggap angket kita ini sudah benar, sudah pas, dan sudah layak diberikan kepada informan, maka bisa kita berikan ke informan kita. Dan yang terakhir, menggandakan angket sesuai dengan banyaknya jumlah siswa atau jumlah informan kita. Jadi menggandakan tadi angketnya tadi. Jadi berapa banyak informan kita, sebanyak itulah yang kita sebarkan. Nah, itulah langkah-langkah dalam menyusun angket. Di dalam menyusun angket, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, setiap pertanyaan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, jelas, singkat, tepat, dan sederhana, sehingga mudah dimengerti oleh informan. Seperti contohnya, hindari kata-kata ambigu. Kata-kata ambigu yang bermakna dua. Jadi, kata tambahan seperti biasanya seringkali hendaknya dihindari. Jadi, seringkali hendaknya dihindari. Yang kedua, jangan membuat pertanyaan yang mengarahkan pada jawaban. Misalnya, kamu tidak menganggap dia anak yang cerdas, bukan? Nah, jangan mengarahkan pada jawaban. Yang ketiga, jangan menggunakan dua kata sangkal dalam satu kalimat pertanyaan. Misalnya seperti ini. Apakah kamu tidak senang untuk tidak membaca buku pelajaran? Yang keempat, hindari pertanyaan berlaras dua. Seperti contoh, apakah kamu senang belajar membaca dan berhitung? Atau apakah kamu senang belajar menulis ataupun melihat video dan sebagainya. Yang kelima, buatlah pertanyaan yang tepat sasaran. Misalnya, apakah kamu suka belajar komputer di rumah? Pertanyaan ini tidak tepat. Bagaimana jika anak tidak punya komputer? Untuk itu perlu dibuat pertanyaan seperti, apakah kamu punya komputer di rumah? Jika ya, apakah kamu senang belajar komputer di rumah? Dan yang keenam, jika terdapat angket yang tidak diisi, maka harus membagikan lagi angket itu kepada informan yang lain, sebanyak yang tidak menjawab. Yang ketujuh, dalam menyebarkan angket, hendaknya dilampirkan surat pengantar angket. Dan yang terakhir, hendaknya jawaban tidak terlalu banyak dan tidak pula terlalu sedikit. Nah, itulah hal-hal yang harus dipelajari atau diperhatikan dalam menyusun angket. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Kita jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.